Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV bersama saya Rahma Sarita. Bagaimana kabar semuanya? Piye kabare? Luwih ruwet zamanku toh? Bercanda ya. Yang pasti di Rata rangkuman berita kali ini kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan dan langsung saja kita simak berita pertama. Ya, berita pertama kali ini kita menyoroti MKC ya, kita sebut M nih katanya pada protes, nggak usah disebut Muhammad, saya juga nggak yakin itu nama aslinya ya. Ya, ini pihak kepolisian mengingatkan agar masyarakat tidak membagikan video-video konten YouTube ya, YouTube yang kontroversi, karena ini bisa dijerat Undang-Undang ITE. Sementara polisi masih melakukan upaya dan pendalaman terhadap video-video terkait konten yang diduga mengandung unsur pidana dan nantinya akan diajukan ke Kemenkominfo untuk di take down. Jadi ini masih dikaji, nanti baru di take down ya. Sudah ada sekitar 400 unggahan atau postingan dari si KC ini ya, dan baru 20 yang di take down. Sementara itu berita senada juga dimuat di CNN ini ya. Polisi, penyebar video MKC dapat dijerat Undang-Undang ITE. Nah ini. Ya, padahal kan publik juga tahu tentang adanya penistaan agama, dugaan penistaan agama ini dari postingan-postingan itu ya. Karena di Twitter, di medsos kita lihat, barulah kita ngeh ya kalau ada makhluk namanya KC ini. Ya, tapi ternyata yang share di Twitter, di medsos lainnya itu juga bisa kena Undang-Undang ITE loh. Jadi hati-hati begitu ya. Nah, kemudian dimuat juga di oposisi cerdas ini ya. Kasus dugaan penistaan agama MKC naik status. Penyidik telah menemukan bukti awal. Sejumlah kalangan mendesak agar segera diusut ya. Bareskrim tampaknya telah meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan karena polisi telah menemukan bukti awal. Ini pelapor sudah diperiksa, para pelapor, dan juga sejumlah saksi sudah didengarkan keterangannya. Ini ahli IT, ahli bahasa maupun ahli agama juga sudah dimintai keterangan. Demikian juga video-videonya telah dianalisa. Tetapi sampai saat ini status dari si KC ini masih tetap terlapor ya, belum dinaikkan menjadi tersangka. Selanjutnya dimuat juga di Kumparan ini. Keberadaan MKC yang diduga menghina Islam masih misterius, polisi masih mencari. Ya, mungkin banyak yang gemes begitu ya, karena kalau kasus-kasus lain misalnya kasus prokes Habib Rizik aja cepet banget sampai dikuntit, sampai ada yang ditembak begitu ya, dan langsung ditahan. Tapi ini kenapa ya publik merasa sedikit lamban begitu. Dan kini kita simak berita kedua pilihan Rata. Ini menyoroti tentang vonis Juliari Batubara di kasus bansos ini yang menarik. Meskipun vonisnya ini sudah diberikan, ini menjadi pembahasan begitu ya di warganet karena alasan yang meringankan dari vonis tersebut. Ini vonisnya 12 tahun, itu sendiri sudah dirasa aneh karena banyak pihak yang mengatakan seharusnya seumur hidup atau 20 tahun yang merupakan hukuman maksimal yang ada dalam Undang-Undang Tipikor ya. Ini kita simak saja langsung. Yang pertama, hal meringankan vonis Juliari di kasus bansos karena menderita dihina publik. Ya, Majelis Hakim menjelaskan tentang pertimbangan memberikan vonis 12 tahun bagi Juliari Batubara ini ya. Yang pertama yang memberatkan ini ya, karena Juliari menyangkal perbuatannya seperti lempar batu sembunyi tangan, berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Dan yang kedua, tindakan Juliari memungut fee bansos ini dilakukan saat negara sedang darurat corona begitu ya. Makanya tadi dikatakan seharusnya hukumannya maksimal begitu ya. Tetapi ini memang tuntutannya saja sudah 11 tahun dan vonisnya memang sudah di atasnya ya, 12 tahun, tapi masih dirasa ringan begitu ya, mengingat dampak masif dari tindakan Juliari ini di tengah masyarakat yang tengah kesusahan dan upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi dengan memberikan bansos agar publik tidak terkena dampak malah dipotong atau disunat begitu. Dan yang paling lucu ini, dan mengapa vonisnya ringan ya? 12 tahun penjara, selain tadi saya sebutkan karena memang tuntutannya sudah ringan ya, memang sudah aneh. Dan di samping itu ada hal-hal yang meringankan disampaikan majelis hakim, di antaranya ini yang lucu begitu ya bagi publik, karena ya yang pertama Juliari belum pernah dijatuhi hukuman, dan selain itu hakim menyoroti Juliari yang sering dibully begitu ya. Hakim menilai Juliari sudah cukup menderita karena bulian masyarakat.
terdakwa sudah cukup menderita dicaci maki, dihina oleh masyarakat. Oleh karenanya itu masuk dalam pertimbangan meringankan hukuman. Wah, ini bisa menjadi presiden buruk ya, para napi koruptor minta dicaci maki saja ya, agar bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meringankan vonis hukumannya. Kita sampai ke berita ketiga ini. Ini kita menyoroti masih kasus korupsi ini ya. Ini dari KPK tentang Harun Masiku. Apa kabarnya Harun Masiku? Ya, ini KPK menyampaikan bahwa Harun Masiku terdeteksi di luar negeri saat pandemi. Namun KPK mau ke sana tapi bingung gitu. Ini dimuat di Tempo. Kok bingung sih? Ya, KPK menyatakan sempat mendeteksi keberadaan buron Harun Masiku, namun KPK kesulitan karena ada di luar negeri dan dalam kondisi pandemi. Ini disampaikan oleh Karyoto ya, saya kutip, hanya saja karena tempatnya tidak di dalam negeri, maka kesananya juga bingung, kata Deputi Penindakan KPK Karyoto. Kok bingung ya? Kok Harun Masikunya nggak bingung ya bisa keluar negeri meskipun pandemi, tapi KPK kok nggak bisa keluar negeri? Bingung juga kan? Dan inilah berita pilihan yang keempat. Nah, di Kompas disebutkan Jokowi pastikan pembangunan ibu kota negara baru tetap diteruskan. Yang terpenting untuk membangun ibu kota baru ini, infrastruktur menuju ke sananya harus dilakukan untuk melancarkan logistik ya. Hal itu disampaikan oleh Presiden ketika melakukan kunjungan untuk meninjau pembangunan akses menuju ibu kota negara. Sementara itu Prabowo mengomentari juga soal ibu kota baru ini, dimuat di sini, saya sarankan Presiden teruskan. Prabowo mengaku telah berbicara langsung dengan Jokowi terkait proyek ibu kota negara. Ini adalah proyek yang strategis. Harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintah dari pusat keuangan, perdagangan, dan industri. Dan disampaikan juga bahwa persiapan ibu kota ini memang sudah matang, sehingga menurut Prabowo harus diteruskan. Di samping itu ada Dahlan Iskan ini yang menulis ya tentang jejak Prabowo di calon ibu kota baru. Ya, Dahlan Iskan ini menyoroti tentang Prabowo ya yang memiliki lahan di tempat calon ibu kota baru. Masalah pembangunan ibu kota baru ini memang menjadi sorotan publik karena orang bertanya-tanya, aduh duitnya dari mana ini? Jangan-jangan dari hutang lagi ya. Mengingat ini dimuat nih ya, salah satunya di CNBC, tahun depan Jokowi harus bayar bunga utang 405 triliun rupiah. Ini bunganya saja ya, begitu ini dimuat. Pemerintah harus memenuhi pembayaran bunga hutang dalam RAPBN 2022 sebesar 405,87 triliun. Angka tersebut naik 10,8% dari outlook APBN 2021 yang sebesar 366,2 triliun. Ya, ini mungkin yang disoroti publik di tengah hutang negara yang begitu besar. Demikian juga bunganya saja yang sudah menumpuk, mengapa seperti memaksakan diri memindahkan ibu kota yang tentu saja memakan biaya yang tidak sedikit. Kita sampai ke berita kelima ini yang terakhir dari CNN ini, tersangka penembak Laskar FPI tidak ditahan, Polri beri jaminan. Ya, ini para tersangka pembunuh 6 Laskar FPI ini tidak ditahan ini karena jaksa penuntut umum menganggap para tersangka ini memenuhi sejumlah alasan objektif gitu ya. Yang pertama karena status terdakwa yang masih aktif sebagai anggota Polri. Di samping itu menurut penuntut umum juga mendapat jaminan dari atasan untuk tidak melarikan diri serta akan kooperatif selama di persidangan. Ya, kita ketahui ya polisi sudah melakukan penyidikan terhadap 3 tersangka pembunuhan 6 Laskar FPI dan 1 dari 3 tersangka itu sudah dinyatakan meninggal oleh pihak kepolisian ya pada awal 2021. Ini beritanya, berita tanggal 25 Maret 2021 ini ya. 1 polisi penembak Laskar FPI tewas kecelakaan. TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan Laskar FPI minta penjelasan utuh. Ya, ini masyarakat juga meminta polisi menyampaikan kepada publik secara komprehensif tentang kecelakaan terhadap 1 di antara 3 tersangka itu, mengingat selama ini memang kurang terbuka ya, publik tidak tahu identitasnya siapa dan tiba-tiba
ada pernyataan dari pihak kepolisian bahwa salah satunya sudah tewas karena kecelakaan. Nah, ini banyak yang meminta penjelasan tentang kronologi, identitas yang jelas tentang kecelakaan tersebut. Namun sayang sekali tampaknya saya sendiri tidak ingat apakah memang ada penjelasan yang komprehensif ya tentang satu yang tewas tersebut, karena itu berita tanggal 25 Maret, publik sempat heboh meminta penjelasan, namun tiba-tiba beritanya hilang begitu ya, karena tidak lama setelah itu publik sudah tidak menyoroti lagi ya, karena saat itu tanggal 31 Maret 2021 terjadi peristiwa teror ya, di mana Mabes Polri diserang oleh ZA ya. Terjadi penembakan di sana sehingga beritanya seperti tertimpa, dan saya tidak ingat bagaimana update tentang kejelasan satu tewas dari 3 tersangka pembunuh Laskar FPI ini. Itulah tadi 5 berita yang kita pilih dan rangkum dalam rata rangkuman berita. Silahkan di komen ya, karena banyak berita yang saya yakin bikin orang gregetan begitu ya, dan ingin komen dan kita bisa diskusi. Saya suka sekali membaca komen-komennya, jadi jangan lupa komen dan subscribe. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.